Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem di pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa belajar dan bernafas hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Mem akan membacakan kompetensi dasar yang ingin kita capai di pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, kalian dituntut untuk menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan tersebut. Oke, sebelumnya Mem kasih tahu dulu. Di pelajaran Mem arahkan untuk berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Masalah teori kalian bisa baca ya di LKS ya, ataupun di buku kalian lengkap. Nah, karena kalian kurikulum 2013 yang menuntut untuk kalian lebih berwawasan nasional, berwawasan luas, makanya pelajaran Mem akan lebih fokus ke sana. Agar kalian bisa berpikir kritis, kalian harus paham dulu apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Dan pertanyaan besarnya, kenapa sih Pancasila yang dipilih sebagai dasar negara kita? Padahal banyak ya isme-isme lainnya. Isme. Ada yang tahu apa itu isme? Isme adalah ajaran atau kepercayaan atau filsafat, filosofi yang menjadi dasar untuk bergerak. Dari sana kalian bisa mengambil kesimpulan ya, dasar negara itu artinya apa. Kalau di buku kalian itu ada tuh, dasar negara adalah sikap hidup atau pandangan hidup, atau bisa disebut sebagai filsafat negara atau political philosophy. Bahasa gampangnya ideologi negara. Sekarang, kenapa Pancasila yang dipilih? Kembali lagi, padahal ideologi atau isme itu banyak, dari ekstrem kanan sampai ekstrem kiri. Contoh yang ada di sayap kiri, ada komunisme, sosialisme, anarkisme. Sedangkan yang di sayap kanan ada liberalisme, yang paling terkenal ya. BDW, komunisme beda ya dengan PKI. Apalagi dengan ateisme, beda banget. Apa bedanya? PKI itu partai, komunisme itu filsafat politik ataupun ekonomi, sedangkan ateisme itu filosofi tentang ketuhanan. Sekarang apa yang menghubungkannya? PR untuk kalian. Back to topic. Kenapa sih Pancasila yang dipilih? Nah, itu ada sejarahnya, ada prosesnya, perumusan dan penetapannya. Di buku kalian dijelaskan secara singkat. Yang pertama itu adanya pembentukan BPUPKI terlebih dahulu. Setelah terbentuknya BPUPKI, diadakanlah rapat dengan panitia 9 ya, yang mana termaktublah usulan-usulan dasar negara, baik itu dari Muhammad Yamin, Supomo, ataupun Pak Insinyur Soekarno. Setelah
usulan-usulan itu diterima, diproses, dan diputuskan. Usulan dari Pak Karno yang diterima, yang dijadikan dasar negara kita. Karena Pak Karno mengusulkannya tanggal 1 Juni 1945, oleh karena itu ditetapkanlah 1 Juni sebagai tanggal hari lahir Pancasila. Setelah dirumuskan, ditetapkan oleh PPKI ya. Tapi ingat, di buku kalian ada itu. Sebelum ditetapkan, ada perubahan di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu awalnya bukan itu, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari perubahan itu kalian bisa mengambil kesimpulan betapa bijaksananya para pendiri, tokoh-tokoh pendiri negara kita ya. Jadi sebagai penerus, kita juga harus meneruskan sikap bijaksana mereka. Sebagai informasi, Pak Insinyur Soekarno itu aliran politiknya, filsafat politiknya adalah nasionalis komunis, paling dikenal dengan singkatan Nasakom. Nah, sekarang tugas kedua untuk kalian. Kalian pasti tahu PKI itu di Indonesia diberantas, dimusnahkan sampai ke anak cucunya. Pertanyaan Mem, kenapa? Kok bisa seperti itu? Padahal kalau kita mau lihat, Pak Karno sebagai Presiden Indonesia waktu itu, alirannya adalah nasionalis komunis. Bahkan sekarang sudah ditetapkan ya di undang-undang yang namanya PKI itu terlarang, dilarang. Sama seperti kemarin keluar viral, HTI juga dilarang di Indonesia. Kenapa? Jadi ada dua tugas kalian. Yang pertama, apa yang menghubungkan antara komunisme, PKI, dan ateisme. Yang kedua, mengapa PKI diberantas dan dilarang seperti HTI sekarang. Jawaban kalian bisa kalian masukkan ke dalam IC. Apa itu IC? IC itu berisi tentang opini ya. Opini. Jadi sebuah artikel berisi tentang opini kalian yang menjelaskan analisis kalian tentang bab ini, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, disisipi dengan opini kalian dengan jawaban 2 pertanyaan dari Mem tadi. Dikumpulkan 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi pertemuan selanjutnya. Dikumpulkannya dalam bentuk tulisan tangan difoto, lalu dikirim ke wall tugas yang akan membuat, wall pengumpulan tugas yang akan membuat. Nilai plus, nah ada nilai plus nih, yang mengupload tulisan ini di sosial medianya atau di blognya akan mendapatkan nilai plus dari Mem. Jadi nanti ketika kalian ngumpul di wall pengumpulan tugas, itu cukup memberikan link. Nilai bab ini akan Mem ambil dari 3. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, essay. Yang ketiga, pertemuan selanjutnya Mem akan mengadakan yang namanya quiz online. Jadi kalian mengerjakan soal secara online seperti ujian nasional online itu, ada waktunya, pilihan ganda 20 soal tanpa perlu install aplikasi apapun. Nanti akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya.
Presentasi penilaiannya 25% dari kehadiran, 50% dari esai, 25% dari tugas online nanti. Jadi Mem harapkan kalian serius membuat esainya. Tujuan Mem menyuruh kalian membuat esai adalah agar kalian terbiasa menulis. Untuk bisa menulis, kalian harus sering membaca. Literasi kalian harus ditingkatkan. Kalau tidak, tulisan kalian akan kosong. Oke, enjoy ya. Apapun bentuknya, apapun hasilnya nanti Mem terima. Tenang aja. Oke, Mem merasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, bisa di kolom komentar atau di grup kelas, di grup mata pelajaran maksud Mem. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.